Saudara-saudariku terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Indonesia. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Injil kita hari ini diawali dengan kalimat berikut. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di zaman Yesus, ketika ada orang yang naik ke sebuah gunung yang tinggi, itu berarti orang tersebut mau berkomunikasi dengan Tuhan. Ia mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ia mau berdoa di sana. Jadi ketika Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk pergi bersama-sama dengan dia naik ke puncak gunung yang tinggi, itu berarti Yesus mengajak mereka untuk pergi berdoa bersama-sama dengan dia. Dan ketika mereka sedang berdoa di sana, saat itulah terjadi peristiwa transfigurasi. Rupa Yesus berubah, pakaiannya menjadi putih seperti kilat. Kira-kira begitulah yang digambarkan oleh Injil hari ini. Sampai di sini, saya mau mengajak kita semua untuk bermenung sejenak. Mari kita bertanya kepada hati kita masing-masing. Kalau Yesus yang adalah Putra Bapa, Anak Allah, toh masih punya waktu untuk berdoa, bagaimana dengan kita? Kita menyebut diri kita orang Kristen, pengikut Kristus. Apakah para pengikut Kristus ini, kita-kita ini masih punya waktu untuk berdoa sama seperti Yesus tetap punya waktu untuk berdoa? Harus kita akui, kadang dengan alasan sibuk, banyak kegiatan, kelelahan, kadang kita tidak punya waktu lagi untuk berdoa. Kadang kita tidak punya waktu lagi untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam satu hari kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita sampai-sampai kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita diajak, kalau Yesus yang adalah Anak Allah tetap masih punya waktu untuk berdoa, marilah kita juga yang adalah pengikut-pengikut Kristus, mari kita buat waktu, kita ciptakan waktu, sisihkan waktu dalam satu hari untuk berdoa, berkomunikasi, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagai orang Katolik, kita punya satu doa yang sangat-sangat sederhana. Itulah tanda salib. Pertanyaannya, apakah kita bangga dengan doa sederhana ini? Apakah setiap hari kita membuat tanda salib? Apakah setiap hari kita menandai diri kita dengan salib Kristus ini? Atau jangan-jangan kita malu dengan doa tanda salib ini? Di dalam gereja mungkin dengan mudah kita membuat tanda salib. Tapi bagaimana kalau kita sedang berada di tempat umum? Di rumah makan misalnya. Ketika kita sedang dalam perjalanan, di pesawat, di kapal, di bus misalnya. Apakah kita bangga membuat tanda salib ini di hadapan orang lain? Hanya diri kita, hanya hati kita yang bisa menjawab pertanyaan ini. Ketika rupa Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau, saat itu juga terdengar suara dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan kata lain, Yesus adalah sosok yang harus kita dengarkan dalam hidup kita sehari-hari. Yesuslah yang harus menjadi panutan kita dalam hidup kita setiap hari. Maka sekali lagi, mari kita bertanya di dalam hati kita masing-masing. Siapakah yang menjadi panutan kita? Suara siapakah yang setiap hari kita dengarkan? Apakah benar suara Yesus? Apakah benar ajaran Yesus yang menjadi panutan kita? Atau jangan-jangan tanpa sadar, uanglah yang menjadi panutan kita? Kesombongan,
dendam, iri hati. Jangan-jangan itu semua sudah menjadi panutan kita dalam keseharian kita. Hari ini kita diingatkan sekali lagi. Kita diajak untuk memperjelas siapa yang harus jadi panutan hidup kita, siapa yang harus kita dengarkan. Tidak lain tidak bukan adalah Yesus sendiri. Saudara-saudariku terkasih, ada dua hal yang sebaiknya kita ingat hari ini. Pertama, jadilah orang yang selalu punya waktu untuk Tuhan. Dan yang kedua, dengarkanlah Dia. Saya yakin dan percaya orang yang punya waktu, yang setiap hari punya waktu untuk Tuhan, orang yang setiap hari mendengarkan Tuhan, mendengarkan sabdanya, pasti hidupnya akan dipenuhi berkat yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.